Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Deus vivo
Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, bersama Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, 102.4 FM, Mosi-Mosi. Mimbar Agama Katolik ini juga dapat diakses melalui YouTube Alois Budi Purnomo TV sebagai renungan harian. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman kepadamu dalam Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Putramu mengajak kami untuk senantiasa bersikap rendah hati dan tidak meninggikan diri. Kami dipanggil untuk memberikan kesaksian iman di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Bantulah kami agar kami sebagai anak-anak-Mu mampu memberikan kesaksian bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Demi Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sebab memang demikianlah adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Persembahanku yang kami hunjukkan di altar suci, roti dan anggur ini, serta suka duka hidup kami. Kami serahkan padamu, terimalah persembahan kami ini.
mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun panjenengan berada. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang, yang sejak tahun 2004 memberi ruang dan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman iman melalui mimbar agama Katolik setiap minggu pertama dalam bulan yang bersangkutan. Setengah jam waktu yang diberikan merupakan anugerah bagi saya untuk berbagi pengalaman iman, pemahaman iman, dan kesaksian di dalam pewartaan Sabda Tuhan dalam perspektif Gereja Katolik, maka disebut mimbar agama Katolik. Terima kasih atas kesempatan yang baik dan sudah begitu lama kesetiaan yang boleh kami bangun di dalam mimbar agama Katolik ini. Mosi-mosi Tuhan melimpahkan berkat kepada Radio Gajah Mada FM dan seluruh keluarga besar Radio Gajah Mada FM ini, juga kepada para mitra yang selalu setia mengikuti mimbar agama Katolik ini. Melalui akun YouTube Alois Budi Purnomo TV, mimbar agama Katolik ini bisa diakses setiap saat, juga sesudah ditayangkan melalui Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, yang bahkan juga bisa diakses di seluruh dunia. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika yang kita baca pada hari ini menyatakan kepada kita dan juga meneguhkan saya bahwa pewartaan Sabda Tuhan menjadi sesuatu yang penting, bukan pertama-tama sebagai perkataan dan ajaran belaka, melainkan perkataan dan ajaran yang ditopang dengan kesaksian hidup. Itulah yang dialami oleh Santo Paulus kepada umat di Tesalonika. Pengalaman dan perasaan yang sama saya rasakan, saya alami setiap kali mempersiapkan diri untuk memberikan mimbar agama Katolik melalui Radio Gajah Mada FM ini sejak 19 tahun yang lalu. Paskah 2004, pertama kali Mas Daniel pada waktu itu meminta saya untuk mengisi mimbar agama Katolik ini secara rutin setiap minggu pertama dalam durasi waktu setengah jam. Dalam durasi waktu setengah jam kita bersama di mimbar agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM, saya mengajak para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, membawa di dalam doa, dan diwarnai dengan lagu-lagu yang saya buat. Setidaknya 3 lagu untuk membuka mimbar agama Katolik ini, kemudian 1 lagu menjadi lagu antar bacaan sesudah firman saya bacakan, dan nanti ditutup pada bagian penutup dengan lagu penutup sesudah berkat. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dengan cara yang sederhana itu saya belajar bersama Radio Gajah Mada FM untuk memberikan kesaksian iman. Ada pengalaman-pengalaman yang menarik yang dibagikan mulai dari pemahaman atas firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan,
juga melalui contoh yang konkret yang dibagikan melalui mimbar ini. Bacaan-bacaan yang setiap kali kita wartakan itu sudah menjadi bagian dari pengalaman iman akan Kristus. Entah itu dari bacaan yang pertama, entah itu dari bacaan yang kedua, atau dari Injil yang dibaca, di sana ada pengalaman iman. Pengalaman iman itu diterima sebagai sabda Allah, karena Allah sendiri menyampaikan firman-Nya yang meneguhkan hidup kita. Maka meskipun hanya dalam waktu kurang lebih setengah jam saja, sabda Allah yang kita baca dan kita renungkan, itu bagian dari pengalaman iman. Kita mencoba memahami pengalaman iman itu dan menghubungkannya dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, menerima sabda Allah membutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati menampakkan satu sikap dasar untuk tunduk dan taat kepada Tuhan yang memanggil kita. Umat Kristiani dipanggil bukan semata-mata disebut sebagai umat Kristiani, entah apapun denominasinya, dalam hal ini Gereja Katolik, bukan hanya sebutan, tetapi di balik sebutan itu ada identitas kepribadian kita sebagai putri putra Bapa. Dan karena itu kita dipanggil untuk menghayati identitas itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagai macam pengalaman dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang, kita dipanggil untuk menghayati kerendahan hati sebagai ungkapan ketaatan iman itu. Itu juga yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Dalam Injil Matius bab 23 ayat 1-12, Tuhan Yesus Kristus sebetulnya mengingatkan kita untuk selalu bersikap rendah hati, menerima dan menghayati sabda Tuhan. Maka dikatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itu yang menjadi bagian akhir dari Injil. Kerendahan hati itulah yang menjadi bagian dari hidup kita. Kalau kita bersikap rendah hati, kita juga belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Memang kita membutuhkan yang namanya keteladanan. Yesus menunjukkan itu di dalam Injil. Ikuti apa yang dikatakan, tetapi jangan ikuti apa yang dilakukan kalau tidak selaras dengan sabda Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kerendahan hati menjadi berkat bagi hidup kita untuk tidak mudah menilai, menghakimi orang lain yang berbeda dari kita. Alih-alih kita dipanggil untuk selalu bersikap penuh keramahan, cinta kasih, menjadi pembawa damai, membangun hidup yang rukun dalam semangat persaudaraan kepada siapapun. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan agar hidup kita semakin hari semakin menyatakan identitas hidup beriman kita yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami renungkan. Semoga firman-Mu menjadi sumber rahmat dan berkat yang mengubah kehidupan kami. Kami persembahkan kepadamu para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, para mitra Radio Gajah Mada yang saat ini sedang sakit. Kau jamah, Kau pulihkan, Kau berkati sehat seperti sedia kala. Kalaupun kesembuhan belum Kau anugerahkan, Engkau menganugerahkan kepada kami kesabaran menerima sakit penyakit ini dan mempersatukannya dengan penderitaan Kristus yang menjadi berkat keselamatan bagi kami. Kau kuatkan yang lemah, Kau mantapkan yang ragu-ragu, Kau sempurnakan sukacita kami dalam mengimani Engkau bersama Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Mosi-mosi. Bersyukur padamu atas segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu selalu menyertai hidupku. Tuhan, ku bersyukur padamu atas karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam setiap langkahku. Bersyukur padamu karena perlindungan-Mu dalam karya pelayanan bagi gereja dan bangsa.
atas karuniamu yang selalu kau limpahkan dalam setiap langkahku. Tuhan, ku bersyukur padamu karena perlindunganmu dalam karya pelayanan bagi gereja dan bangsa. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih teologis. Berkah dalam